Sobat Investor, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya, Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana IDX Channel. Hari ini kita akan coba mengulas soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2025-2034. Pemerintah melalui PT PLN baru saja meluncurkan RUPTL 2025-2034. Proyek ini bernilai fantastis. Nilainya mencapai 3.000 triliun rupiah. Ini sebenarnya bukan hanya soal angka, melainkan upaya pemerintah dalam melaksanakan transformasi besar di sektor energi di tanah air. Apa sih RUPTL? RUPTL merupakan peta jalan resmi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional selama 10 tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan investasi bagi pengembang listrik, pelaku industri, hingga investor di pasar modal. Untuk periode 2025 hingga 2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt. Ini merupakan akselerasi besar terutama untuk mendukung industrialisasi di dalam negeri, program elektrifikasi transportasi, hingga hilirisasi sumber daya alam. Total nilai investasi yang tempatnya 2.945 triliun rupiah itu akan mencakup berbagai pengembangan infrastruktur kelistrikan, mulai dari pembangkit, kemudian jaringan transmisi, gardu induk, distribusi, dan integrasi digital. Menariknya, sekitar 75% dari tambahan pembangkit baru ini akan berasal dari energi baru dan terbarukan atau EBT. Termasuk di dalamnya ada energi dari tenaga surya, kemudian dari air, panas bumi, dan biomasa. Langkah ini sejalan dengan target net zero emission 2060 dan mempertegas arah kebijakan pemerintah menuju energi bersih. Tak hanya sekadar proyek belaka tentunya, RUPTL juga membuka kesempatan strategis bagi sektor swasta, investor institusi, dan pasar modal itu sendiri. Skema pembiayaan pun terbuka lebar. Ada beberapa skema yang bisa dilakukan untuk membiayai ini, antara lain melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, kemudian penerbitan Green Bond dan Sustainability Link Loan, serta penawaran saham perdana di sektor energi terbarukan. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin tempatnya adalah di pasar modal. Ini juga akan membuka peluang potensi bagi emiten-emiten di sektor energi bersih dan teknologi kelistrikan. Dengan demikian, tetap saja ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan PLN sebagai pelaksana. Beberapa PR yang masih tersisa saat ini adalah terkait perizinan yang cukup kompleks, kemudian adanya tarik ulur tarif dan insentif di sektor EBT, kemudian ketergantungan terhadap teknologi impor, kemudian kesiapan SDM, dan rantai pasoknya. Pemerintah dan PLN telah memberikan sikap untuk mempercepat koordinasi lintas sektor, termasuk penyederhanaan regulasi ini. Nah, Sobat Investor, kami memandang bahwa RUPTL kali ini merupakan salah satu peta jalan pembangunan paling strategis dalam dekade ini. Jika dijalankan dengan konsisten dan transparan, tentu saja kebijakan ini akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat dan bangsa. Antara lain, dari harga listrik yang stabil dan diharapkan lebih merata. Kemudian, dengan kapasitas pembangkit yang bertambah besar dan efisien, tekanan terhadap biaya produksi listrik diperkirakan menurun, sehingga harga listrik bisa lebih stabil dan terjangkau, khususnya di wilayah luar Jawa. Yang menarik, dari penambahan kapasitas listrik tersebut, disebutkan akan ada sekitar 16,6 gigawatt yang berasal dari pembangkit berbasis energi fosil, yakni 10,3 gigawatt berasal dari gas dan 6,3 gigawatt berasal dari batu bara. Dari data ini terlihat bahwa peran batu bara pada 10 tahun ke depan masih cukup signifikan. Ini juga membuktikan bahwa batu bara yang sumbernya melimpah di dalam negeri masih akan menjadi tulang punggung kelistrikan di era transisi energi.
Diketahui pemerintah sebelumnya menggaungkan bahwa energi fosil dalam bauran energi nasional perlahan bakal dikurangi secara signifikan. Ini karena ke depan tren konsumsi energi di dunia diperkirakan bakal lebih hijau, termasuk di Indonesia. Dari data RUPTL tersebut, menarik sebenarnya dicermati, apakah realisasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT ini akan berjalan sesuai rencana? Kita akan melihatnya nanti. Pasalnya, saat ini porsi energi terbarukan pada bauran energi nasional masih belum sesuai harapan. Asal tahu aja, dari target 23% EBT di 2024, hingga akhir tahun lalu realisasinya baru 14,1% saja. Untuk itu inilah saatnya bagi kita, pemerintah, swasta, investor, dan masyarakat untuk bahu-membahu mensukseskan agenda besar ini. Energi adalah urat nadi pembangunan. Kita berharap RUPTL bukan sekadar proyek besar dengan dana jumbo, tetapi juga bagian dari masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Saya, Yanto Kristiantono, terima kasih telah menyaksikan di editorial. Ikuti terus informasi mengenai ekonomi, bisnis, dan pasar modal di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.